Orang Hindu di Bali menghina puranya, ada? Nggak ada. Mengata-ngatain pendetanya, ada? Nggak ada. Orang Konghucu mencela para pemuka-pemuka agamanya, ada? Nggak ada. Yang ada orang Islam ngata-ngatain Habib. Yang ada orang Islam maki-maki ustadz, maki-maki kiai. Bingung nggak? Nah kita tanya, ini siapa sebenarnya? Ini manusia kayak gini, ini siapa sebenarnya? Ente ini apa sebenarnya? Bukan siapa, apa? Dari jenis apa sebenarnya? Dia ini sebenarnya siapa ini? Orang-orang seperti ini siapa sebenarnya? Jangan-jangan antek-antek barat yang hendak pecah belah Indonesia, jangan-jangan. Betul apa tidak? Sesama muslim dikafir-kafirin. Orang yang sama ini tukang mengkafir-kafirkan saudaranya. Orang-orang yang sama ini juga sahabatnya bikin maulid dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah, pemerintah dibilang togut. Siapa sebenarnya mereka ini? Saya dengar tadi ada makan siang. Jadi jangan lama-lama. Billahi taufik wal hidayah. Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Banyak sekali ini mic-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? TV One, Riau TV, Metro, mana ada Metro? Bapak mancing-mancing sih. Mulai nih, mulai. Ya Allah, ya Rabbi. Saya gembira sekali jumpa sahabat-sahabat di Lancang Kuning. Asap dapur pintu terbuka. Tercium sedap si ikan peda. Tidak disangka, tidak diduga, di bumi Lancang Kuning kita berjumpa. Balas. Yang balas dapat hadiah, ayo. Ya. Balas dong. Makan ketan, makan durian. Mantap. Enak dimakan bersama pisang. Mantap. Bapak Hakal, selamat datang kami ucapkan. Mantap. Bumi Lancang Kuning yang tersayang. Kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Kalau saya lihat isi hati Anda, isinya hanya untuk kebaikan. Lagi dong. Apalagi aja, silakan. Pikir-pikir, makan dulu lah kita ya. Pertama dan utama saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairul jaza, kepada pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam. Ini sahabat saya yang jumpa di 212. Sebentar, saya lagi perhatikan wajah-wajah yang gelisah kalau saya bilang 212. Kayaknya ada nih. Kayaknya ada nih. Biarin ya. Dan kemudian berjumpa lagi di Mekah, perjalanan ke Madinah sama ketua masjid, insyaallah akhirnya Allah jumpakan juga di sini. Sahabat saya Al-Ustaz Ansori juga sahabat 20 tahun yang lalu di Masjid Baitus Salam Jakarta. Tak jumpa-jumpa, jumpa sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu juga sahabat yang lain. Dan wabil khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, karena kehadirannya membuat suasana lebih ceria. Walaupun kebanyakan yang hadir nenek-nenek. Kelihatan dari sini. Nenek-nenek mulu yang hadir, ya Allah.
Tapi alhamdulillah biar nenek-nenek tetap berkarya ya. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada pengurus RT RW dan lurah di daerah Tampan sini ya. Dan mobil khusus terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dari Polsek, Polres, bahkan Polda yang mengizinkan acara ini berlangsung. TNI juga demikian, Babinsa juga demikian. Sampaikan salam hormat dan takzim saya kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak TNI yang hadir atau yang mewakili. Kenapa jadi tegang mungkin? Biasa aja Pak, biasa aja Bu ya. Mobil khusus terima kasih juga kepada AR Manajemen yang dengan wasilahnya kita bisa bertemu. Ini penting ini, biar banyak manajemen-manajemen yang seperti AR Manajemen ini. Kenapa? Karena menjadi wasilah. Kata Nabi, orang-orang yang seperti AR Manajemen ini sebagai penyambung, ya, sebagai penyambung mandala ala khairin, siapa yang mempelopori kebaikan, falahu mithlu ajrin fa'ilihi, maka akan mendapatkan pahala. Jadi di antara kita pahala yang paling banyak itu AR Manajemen. Beliau paling banyak pahalanya. Dan kalau saya bicaranya menyinggung-nyinggung pemerintah, yang dipanggil juga AR Manajemen duluan. Jadi resikonya berat juga ini ya. Tapi insya Allah waktunya sudah lewat. Mari kita nengok Indonesia ke depan yang lebih baik. Setuju? Nggak ada lagi cebong kampret. Nggak ada dong. Nggak berakhlak namanya. Saya dari dulu, dari awal tidak. Silahkan lihat di sosial media. Jejak digital itu akan terlihat. Saya nggak akan pernah tolerir kata-kata yang demikian, karena jauh daripada akhlak. Allah melarang memanggil dengan sebutan yang buruk. Allah melarang. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah melarang, nggak boleh manggil dengan sebutan yang buruk. Ya, setelah cebong kampret usai, sekarang orang-orang ulama dipanggil lagi dengan kadrun. Ini loh, yang manggil ini siapa sebenarnya ini? Bapak Ibu sekalian, pernah nggak lihat orang Kristen menghina agamanya? Pernah? Nggak ada. Menghina pendetanya pernah? Nggak ada. Orang Buddha memaki-maki biksunya ada? Nggak ada. Mencela viharanya ada? Nggak ada. Orang Katolik ngata-ngatain Bunda Maria ada? Nggak ada. Menjelek-jelekan masjid gerejanya ada? Nggak ada. Orang Hindu di Bali menghina puranya ada? Nggak ada. Mengata-ngatain pendetanya ada? Nggak ada. Orang Konghucu mencela para pemuka-pemuka agamanya ada? Nggak ada. Yang ada orang Islam ngata-ngatain Habib. Yang ada orang Islam maki-maki ustadz, maki-maki kiai. Bingung nggak? Nah kita tanya, ini siapa sebenarnya? Ini manusia kayak gini, ini siapa sebenarnya? Ente ini apa sebenarnya? Bukan siapa, apa? Dari jenis apa sebenarnya? Kok tega banget gitu loh? Menghina ustadz, menghina kiai, menghina ulama, mencari-cari kesalahan Habib, mencari-cari kesalahan ustadz kiai, lalu diumbar di sosial media. Ini manusia jenis apa sebenarnya, saudara? Heran nggak? Heran nggak sih? Heran. Kok tega banget begitu loh? Kalaupun ada kesalahan, ya seyogianya dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan. Kalau ada aib, tutupi, karena Allah akan tutup aib antum di hari kiamat. Jangankan ulama, manusia biasa, sahabat aja kalau aib kita mesti tutupin, betul apa tidak? Musuh aja kalau ada aib kita tutupin, betul apa tidak? Ini kok tega banget, ya Allah ya Rabbi. Maka saya curiga, dia ini sebenarnya siapa ini? Orang-orang seperti ini siapa sebenarnya? Jangan-jangan antek-antek barat yang hendak pecah belah Indonesia, jangan-jangan. Betul apa tidak? Sesama muslim dikafir-kafirin. Orang yang sama ini tukang mengkafir-kafirkan saudaranya. Orang-orang yang sama ini juga sahabatnya bikin maulid dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah, pemerintah dibilang togut. Siapa sebenarnya mereka ini?
Coba cari, tandain, terus doain. Tandain dan doain. Di antaranya siapa sebut? Satu. Apa ini? Daftar nama orang itu? Bukan? Bukan ya? Kirain daftar nama orang itu. Baik saudara sekalian, jangan tegang. Ini baru pengantar doang. Jangan tegang, santai aja. Saya mau menyampaikan agar pikiran kita terbuka, agar ada akhlaknya, sekaligus memperingati diri saya sendiri. Maafkan saya yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap, salah kata, ya. Namun insya Allah tidak akan keluar dari mulut ini kecuali kebaikan semata. Yang orang-orang seperti ini, kata Nabi, bisa mengalahkan syaitan. Ukhzun lisanak illa min khairin. Simpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taghlibus syaitan. Engkau akan mampu mengalahkan syaitan. Ya, sebisa mungkin kita hanya keluar kebaikan. Hoax, naudzubillah. Mencela, naudzubillah. Memaki, naudzubillah. Dulu Ustadz bagaimana nggak pernah? Karena di jejak sosial medianya paling kita keras dalam agama, betul nggak? Karena agama dihina, diam aja, mati aja loh, betul? Mati aja, masukin kain kafan, kubur sendiri hidup-hidup. Ketika diam, ketika agama dihina, jangan dikira ketika agama dihina sudah jatuh kewajiban untuk membalas. Ya, biarlah Allah yang membalas. Kalau ente sanggup, bagaimana ceritanya? Menghinanya di mana? Di Facebook. Lawan di Facebook dengan kebaikan, dengan akhlakul karimah. Menghinanya di mana? Di Twitter. Lawan di Twitter dengan kebaikan, dengan akhlakul karimah, bukan membalas mencela, bukan balas memaki. Katakan saja, apa itu yang diajarkan oleh guru-guru kalian? Gitu aja. Apa itu yang diajarkan oleh agama kalian? Apa itu yang diajarkan oleh pembawa-pembawa agama kalian? Misionaris-misionaris kalian? Apa itu yang disuruh untuk pecah belah umat? Apa itu yang disuruh untuk pecah belah negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Katakan demikian. Agar apa? Agar gugur kewajiban. Karena hari ini perang itu terjadi di sosial media. Perangnya bukan Uhud, bukan Badar, tapi perangnya di Facebook, di Twitter, di Instagram. Perangnya di sosial media, di TikTok, di mana lagi? Ya itulah kurang lebih semua yang membuat kita harus membalas apabila dihina. Ulama dijelekin, balas. Dari mana datanya? Sampilkan data yang sebenarnya agar kita tahu. Kita menjadi Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan lo ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang yang beriman, jadilah penolong-penolong Allah. Siapa itu penolong Allah? Antum semua yang membela ketika agama dihina. Begitu ya.